Wa huttat anhu 10 sayyi'at, dan dihapuskan 10 kesalahan kita. Wa rufi'at anhu 10 darajat, dan diangkat 10 derajat dari kehidupan kita apabila kita bersalawat satu salawat saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita rajin bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat Rasulullah berkumpul bersama beliau di surga Firdaus kelak, sebab kerinduan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat pernah datang kepada Rasul balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan? Apa jawaban sahabat itu? Hubbullah wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah menjawab, "Innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai di surga kelak. Oleh karena itu, cinta kita kepada Rasul, sayang kita kepada Rasul, banyak sholawat kepada Rasulullah, laksanakan petua, laksanakan nasihat, laksanakan hadis sunnah-sunnah Rasulullah, dan jauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita bersama Rasulullah di surga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para ibunda rahimakumullah, tema kita pada pembukaan kajian kita pada siang ini ialah pentingnya menjaga kesucian hati. Nah, tentu para ibunda bertanya, kenapa ini Ustaz temanya? Nah, seperti apakah kita mengangkat tema ini? Tentu kalau kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis, ini adalah pembahasan atau pembicaraan yang termasuk satu hal yang penting di antara sekian banyak pembahasan penting di dalam agama kita. Bahkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun." Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang selalu kita bangga-banggakan, tidak bermanfaat anak yang selalu kita bangga-banggakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, maka dari ayat itu jelas sekali kepada kita bahwa sebanyak apapun amal kita rendah, sebanyak apapun bacaan Al-Quran kita, zikir kita, sholat malam kita, tapi kalau hati kita kotor tidak dinilai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Siapapun yang memiliki kesombongan di hatinya meskipun sebiji zarah. Sebiji zarah itu hanya kata kiasan, artinya kecil kali pun kesombongan di hati kita, karena hati berpenyakit itu salah satu ciri-cirinya ada kesombongan. Sombong itu adalah salah satu ciri hati yang berpenyakit, tidak suci. Hebat pun amalan kita, kalau kita sombong, sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hasad ya'kulul amal kama ya'kul narul hatab." Iri, dengki membakar amal sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, kalau kita di kampung dulu kan Bu, ya mungkin belum ada sebagian tidak pakai kompor kan, waktu kita kecil-kecil dulu mencari kayu bakar di belakang rumah, dengan bongkar-bongkar begitu belakang dulu waktu kecil. Ya, kemudian dibakar kayu itu untuk memasak makanan. Kayu yang dibawa tadi yang begitu banyak habis tak tersisa dibakar oleh api. Maka Rasulullah membuat pengandaian, apabila di hati kita ini
ada kotor, ada sifat iri dengki, maka terbakar amal kita bunda. Habis amal kita karena hati yang kotor. Makanya sangat perlu menjaga kesucian hati. Bahkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa di dalam tubuh anak Adam itu ada satu bagian. Idza saluhat sa'ir amali. Kalau bagian itu baik, maka baik pula lah apa yang dilakukan oleh anggota badan itu. Saluhat jasad kullu wa idza fasada jasad kullu. Namun apabila bagian tersebut rusak, kotor, berpenyakit, banyak penyakitnya. Kalau istilah kami di kampung musuh hati itu dengki, iri, menghibah, mengadu domba, itu musuh hati itu namanya. Nah, maka orang yang seperti itu fasada jasad kullu, maka rusaklah seluruh amalnya. Begitulah Rasulullah mengandaikannya. Kemudian para sahabat menanya, apa bagian itu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa bagian itu adalah hati. Oleh karena itu jaga hati. Makanya Agim itu ada nyanyi ya, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera ilahi hidup ini. Lentera hidup ini itu ya. Jadi saya itu kurang lagi. Jadi jaga hati, jangan kita nodai, karena itulah modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami ambil satu pembahasan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Syekh Zakaria Yahya An-Nawawi, yang mana beliau mengatakan ada 5 obat hati. Apa yang kita itu sudah boleh tahu itu? Ada nyanyinya juga. Karena yang ini sebenarnya sudah dipopulerkan di Indonesia dengan nyanyi popik. Tombol hati itu 5 perkaranya, kaping pisan waca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, gitu ya. Dan seterusnya. Itu sampai 5. Tapi kalau kita rujuk ke kitab aslinya, itu di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maka kalau kita lihat dawaul qalbi khamsata asya, obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi, membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Nah, maka apalagi kita kan baru selesai melaksanakan ibadah Ramadan ya, yang mana bulan Ramadan itu kan salah satu laqab ataupun gelarnya ialah Syahrul Quran, itu ya, bulannya Al-Quran. Kita sudah banyak membaca Al-Quran, mungkin ada yang khatam 1 kali, 3 kali, 5 kali, mungkin ya, mungkin pun ada seperti Imam Asy-Syafi'i 60 kali khatam dalam 1 Ramadan. Subhanallah ya. Tapi jangan 2 kali sehari. hanya di Ramadan saja. Karena sekarang Ramadan soleh tentang Allah. Subhanallah. Begitu selesai bulan Ramadan, tinggallah amalnya satu persatu. Di bulan Ramadan rajin baca Quran, maka setelah bulan Ramadan tak pernah lagi buka Quran. Nah, ini bahaya kita nih. Lama-lama pun begitu hilang gaji itu ya. Makin tak lancar kita membaca Al-Quran. Maka salah satu obat hati itu ialah rajin baca Al-Quran. Nah, itu bukan dibuat-buat, itu ada dalilnya. Karena ulama yang merumuskan itu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Isra ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran itu ialah syifa. Syifa itu artinya obat, penawar bagi hati yang galau gundah gulana.
Anjilau. Kalau Ustaz Idin mengatakan anjilau, antara dilewa dan galau. Ya. Jadi baca Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka Ustaz, kalau kami baca Quran Ustaz setengah halaman saja udah puyeng kepala kami Ustaz, udah pening. Bosan kali membaca Ustaz. Mana caranya Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu kenapa begitu, Bu? Karena Al-Quran itu pada hakikatnya adalah syifa, obat bagi kehidupan kita. Yang namanya obat itu mana? Yang manis. Yang manis itu kan justru makanan yang manis itu kadang menaikkan gula, ya, bikin penyakit. Justru obat yang memiliki khasiat yang banyak justru terasa pahit. Tapi ingat, kembali rasa pahit itu ada kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kalau baca Al-Quran. Mungkin pada awalnya kita hijrah masuk dalam kebaikan, masuk dalam majelis Quran, membaca Al-Quran itu berat sekali rasa kita. Satu ayat, dua ayat, puyeng kepala, bosan, macam panas sekali badan itu, macam saya kita dari tempat dulu kita ketika membaca Al-Quran. Tapi ingat, itulah obat yang Allah berikan yang terasa pahit, namun itu memberikan penawar dalam kehidupan kita. Nah, makanya kalau ada orang yang sakit, nggak mau minum obat, takkan sehat kalau begitu. Harus ada usaha kita untuk menyembuhkan diri. Begitu pula dengan sakitnya rohani, sakitnya hati kita, maka obatilah dengan rajin membaca Al-Quranul Karim. Terutama lagi dengan mentadabburi isi kandungannya. Tentu dengan mendengarkan kajian-kajian tafsirul Quran. Nah, maka kita pun tahu sedikit banyaknya apa yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khola'ul baton. Nah, kalau bahasa kitabnya khola'ul baton. Khola'ul baton itu artinya mengosongkan perut. Tapi secara bahasa yang mudah untuk kita cerna, melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka kita kan baru melaksanakan ibadah puasa Ramadan 30 hari full kita laksanakan. Nah, bagi kaum ibu mungkin ada 7-6 hari yang tidak, Bu, ya. Tapi sudah banyak itu, Bu, ya. Sudah berturut-turut juga berhari-hari. Maka itu kan membiasakan kita, melatih diri kita rajin untuk berpuasa. Dalam satu hadis, walaupun hadisnya dhaif, ya ini hadisnya dhaif, tapi untuk pelajaran aja bagi kita. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Nah, maka di dalam satu kajian kesehatan, kalau orang yang berpuasa itu jauh lebih sehat daripada orang yang malas puasa. Itu udah dikaji tuh, ya. Bahkan ada ibu-ibu rajin berpuasa. Begitu ditanya, orang yang tadi ibu berpuasa, ini Ustaz sekalian diet. Ya Allah, rupanya sekalian diet. Tapi kalau sekalian diet, tapi niat utamanya lillahi ta'ala, tidak masalah. Jangan kita niatnya hanya untuk diet saja, ya. Tapi lillahi ta'ala. Maka dengan rajin kita berpuasa Senin Kamis, maka insya Allah itu melunakkan hati kita. Karena kalau kita dalam kondisi lapar, Bu, maka itulah menyadarkan kita betapa lemahnya manusia itu. Betapa rendahnya manusia, sehingga kita pun sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya dengan ibadah puasa. Bahkan ada anak-anak lajang kita, Bu, itu kita ajari untuk berpuasa. Kita anjurkan untuk rajin berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz." Siapa yang mampu di antara kamu menikah, maka menikahlah. Maka kalau ada anak lajang kita, muda-mudi, udah ada duit untuk menikah, sudah mampu mereka ilmunya untuk menikah, nikahkan. Oh, tapi Ustaz masih kuliah, anaknya Ustaz. Berapa semester? 5 semester. Udah ada calonnya, sudah ada. Jangan lama-lama, Bu. Karena kalau kita biarkan nanti takut mereka berbuat maksiat. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah memberikan jalan keluar. Wa man lam yastati', siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bis-shaum, maka banyak-banyak berpuasa. Maka ajari kita anak kita berpuasa. Bangun kita di malam Senin, ya, di malam untuk melaksanakan
jangan lupa kita bangun anak lajang anak gadis kita untuk banyak melaksanakan ibadah puasa. Ustaz, sudah pun puasa mereka keinginannya, nafsunya masih bergelora, masih banyak juga Ustaz. Puasa Senin Kamis, tak dapat puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Nah, bagaimana puasa Nabi Daud itu Ustaz? Puasa Nabi Daud itu kelang-kelang. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, kemudian hari berikutnya tidak puasa. Itu puasa Nabi Daud. Maka kalau begitu, insya Allah hati pun akan menjadi tentram, akan menjadi tenang, hati pun terobati, dan kita pun dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua, rajin berpuasa. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, wa qiyamul lail, dan melaksanakan sholat malam. Aku lupa bawa sejarah. Nah, maka ini obat hati yang ketiga. Bangun kita di malam hari, kemudian di sepertiga malam kita bangun sujud bersimpuh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini obat hati yang sangat mujarab. Bahkan setelah itu kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau kita minta, kita mintalah pada malam hari itu. Ya Allah, ada anakku, ini anak yang sangat sulit diatur ya Allah. Maka ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhir. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kapan kita meminta kepada Allah, kita ketuk pintu langit di kesunyian malam, di sepertiga malam terakhir. Makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan, wa man talaba al-mulya fa syahrul layali. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka bangun di sepertiga malam terakhir. Maka kalau pelajar itu, Bu, ya, bangun di sepertiga malam terakhir itu lebih sukses dan lebih cerdas, karena mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak. Bahkan ada satu kisah dari almarhum B.J. Habibie, mantan presiden, Bu, ya. Itu beliau di waktu masa kuliah, peringkat 3 di tempat dia kuliah. Peringkat 1 dan peringkat 2 ini orang Yahudi. Kalau tidak salah itu orang Amerika sama orang Israel, Yahudi. Orang Yahudi. Nah, kemudian dia pun melihat, aku belajar, dia belajar, aku membaca, dia membaca, yang kami makan sama. Kok bisa kalah aku sama dua orang ini? Kemudian begitu selanjutnya. Dengan rasa penasaran itu, almarhum B.J. Habibie pun datang kepada dua orang itu dan menanyakan, kenapa, apa rupanya rahasia kalian ini? Kenapa bisa kalian menjadi peringkat 1 dan kedua? Aku peringkat 3. Apa jawaban mereka, Bunda? Mereka menjawab, sesungguhnya kami di sepertiga malam terakhir kami tidak tidur. Kami bangun, ya, kami baca Quran, mereka membaca Quran, ya. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat di situ. Kemudian B.J. Habibie pun langsung tersentak di hatinya. Ini kan syariat kami umat Islam. Bangun di sepertiga malam terakhir. Bahkan di dalam Al-Quran 2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ulangi, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Orang-orang yang bertakwa itu sibuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin hati kita bersih, hati kita suci, tapi malas bangun sepertiga malam terakhir, tak mampu. Salah satu kuncinya bangun di sepertiga malam terakhir, minta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu kita pun mendapatkan ketenangan, hati kita disucikan Allah, hidup kita ditenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beribadah di sepertiga malam terakhir. Kita masuk ke poin yang keempat, ya. Di poin yang keempat ini, kalau redaksi aslinya begini, at-tadarru'u fil ashari, berzikir di waktu sahur. Jadi macam identik juga dengan poin yang ketiga. Tapi kan kalau poin yang ketiga itu sholat malam, ya. Setelah itu berzikir di waktu malam, di waktu sahur. Waktu sahur itu kan maksudnya sepertiga malam terakhir. Nah, kalau dari
syair yang dipopulerkan Opik itu bagaimana katanya? Yang keempat, zikir malam perbanyaklah gitu ya. Iya. Banyak zikir malam. Karena zikir itu syifa'ul qalbi, untuk membuat hati kita menjadi suci. Karena kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jadi zikir apa yang kami ucapkan Ustaz? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Tapi dikomentari oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan afdhalul zikri la ilaha illallah ba'da tilawatil Quran. Memang betul, zikir terbaik itu ialah la ilaha illallah, tapi setelah baca Al-Quran. Maka tingkat pertama baca Quran, rajin baca Al-Quran, itulah zikir tertinggi. Kemudian tingkat kedua la ilaha illallah. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi bahkan disebutkan pahalanya seperti kita bersedekah, yaitu bertahmid, alhamdulillah, bertasbih, subhanallah, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Maka setelah sholat jam langsung keluar. Karena banyak orang sekarang itu. Nah, tahiyat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Belum istighfar lagi imam itu keluar dia terus. Nah, ini bahaya kita ini. Kalau sendiri Ustaz, matikan kompor gitu lari terus. Iya. Itu gimana? Nah, kecuali ada hajat-hajat yang darurat. Karena kalau kita matikan kompor terbakar rumah ya. Nah, dalam sholat ringan. Tapi jangan lupa untuk rajin berzikir. Nah, maka di dalam surah Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir itu bukan hanya duduk saja, bahkan qiyamah, berdiri pun kita zikirkan hati kita kepada Allah. Wa qu'udan, duduk pun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala junubihim, berbaring pun hati kita berzikir kepada Allah. Beraktivitas pun kita berzikir kepada Allah. Maka nafas yang kita tarik semuanya bernilai ibadah. Maka antarkan anak kita sekolah jangan lupa sambil berzikir kita dalam hati kita. Kalau tak ada hafalan Al-Quran, ya udah zikir biasa saja. Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Nah, banyak zikir ya, banyak sekali kalimat thayyibah yang bisa kita zikirkan. Tapi kalau ada hafalan Al-Quran, sekaligus murojaah itu sudah bagian dari zikir. Bahkan menurut Imam Hasan Al-Basri adalah zikir yang terbaik, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran pula. Apalagi kita punya anak sekolah tahfiz, kita suruh baca Quran. Lumayan ya, dari rumah kita ke rumah ke SDIT, ke mana lah misalnya sekolah anak ibu dan kalau Azhar misalnya ya, setengah jam juga itu. Kalau baca Quran setengah jus saja. Pulangnya pun setengah jus, 1 jus. Ya, itu baru pulang pergi sudah dapat murojaah 1 jus anak kita. Itu jangan pulang kita tunggu lagi karena anak kita ini kadang payah. Tunggu sama anak kita, terakhir kita semangat. Nah, pulanglah hafal itu nanti nah. Alah nanti lama lagi capek, lagi pening. Begitu segar, mak pinjam handphone. Itulah kerjaan kita. Terakhir main handphone 3 jam, capeknya 2 jam. Tak ada waktu anak kita untuk murojaah hafalan Al-Qurannya. Nah, maka sambil-sambilan, karena kalau kita sambil beraktivitas, berzikir, maka aktivitas kita itu pun terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Insyaallah Ustaz. Kemudian yang kelima, dawaul qalbi, yang kelima, obat hati yang kelima agar hati kita tentram, hati kita suci, hati kita tidak berpenyakit ialah al-mujalasatu ma'as shalihin, duduk dengan orang-orang yang saleh. Nah, seperti Ibunda ini, mudah-mudahan Ibunda kita semuanya ini termasuk orang yang saleh-salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kalau duduk dengan orang-orang yang baik, duduk dengan orang-orang yang saleh, karena kebaikan itu semacam apa juga, kalau kita katakan melangkit juga dari kebaikan itu. Kejahatan itu kan begitu, melangkit juga, macam virus juga, macam corona juga. Bahkan lebih parah lagi. Kejahatan itu lebih parah lagi. Tak langsung, tak ada virusnya, tapi bisa melangkit. Itulah, misalnya anak kita Bu ya, kita kasih tontonan itu
aja bagusnya tontonan itu. Tiba-tiba ada 1 menit yang menyala, itu yang kolak anak kita. Langsung ingat dia yang tak baik itu. Ya, kenapa? Karena bisa melangkitkan kebaikan, bisa melangkitkan kejahatan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka karena itulah kita membutuhkan orang-orang yang baik untuk membuat kita menjadi orang yang baik. Maka datangi komunitas yang baik, majelis yang baik. Misalnya majelis tahfizul Quran, ya, majelis tahsin Quran, majelis zikir misalnya. Kan ada itu kawan Ustaz di Indonesia namanya Ustaz Siapa Bu Epi? Ustaz Irwanto dan Ustaz Denny Kurniawan, ya, sama Ustaz Jumada. Itu ada majelis zikirnya. Ada kita mendaftar, mudah-mudahan dengan ikut banyak majelis zikir hati kita menjadi tentram dunia akhirat. Bisa ngantuk. Ya. Kenapa? Karena kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi, ini langsung kita kembalikan saja. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Jadi kalau permisalan berteman dengan orang yang baik itu, orang yang soleh, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun tak dikasih nyawa, boleh juga rupanya dia. Tak dikasihnya minyak wangi sama lo kan, boleh berkawan dekat kawannya dia jualan. Tapi tak apa-apa Bu. Walaupun kita tak dapat minyak wanginya, setidaknya waktu dia menjualkan, membuka-bukakan minyak wangi itu, ada kena baju kita, wangi juga baju kita gitu ya. Kenapa? Karena kita berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan orang yang tidak baik itu, Rasul memberikan ibarat kita berteman dengan si pandai besi. Pandai besi itu misalnya membuat parang, membuat pedang, gitu ya. Makanya itu kalau kita tengok pabriknya itu ya, dibakar, dipukul-pukul dulu, kan panas itu di situ. Nah, maka barangnya itu kan bau bahasa kan? Bau juga menyebar ya, bara-bara api panasnya itu. Walaupun kita tak dikenakannya, tak kalau dibakarnya panas kena, nggak tahu gitu kan ini ya. Tapi kita kawani dia siang malam, keluar kita dari situ bau asap baju kita ini, bau panas, bau tahap. Wajah kita pun tak segar. Kenapa? Karena melangkitkan apa yang dekat dengan kita. Maka kalau kita berteman dengan orang baik, kita terdorong untuk berbuat baik. Walaupun kita tak baik kali, ya. Masuk kita bisa tak bagus sekali baca Quran kita, masuk kita ke majelis tahsin Quran, nampak kita ibu-ibu yang bagus baca Qurannya, kan terdorong kita. Ya Allah, ini kok bisa ya? Kok enggak? Maka kita pun rajin membaca Al-Quran. Masuk majelis majelis tahfiz. Ibu itu hafal 2 juz, hafal 3 juz, aku ada 2 sampai Anda sebenarnya tak dapat. Bisa begitu ya. Maka kita pun akan terdorong untuk lebih baik lagi. Majelis zikir, kita lihat zikir ibu itu subhanallah 1000 kali, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, apalagi istighfarnya 1000, la ilaha illallahnya 1000. Kalau Allah sekali berjago, banyak dosa itu ya. Maka dengan kita berteman dengan orang baik, kita pun terdorong menjadi orang yang baik. Dan sebaliknya begitu, kalau kita berteman dengan orang yang jahat, dengan orang yang tidak baik, maka kita pun terdorong, oh ada yang lebih parah dari aku, kan kita jahat kayak. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang yang tidak baik. Nah, maka itulah obat hati yang kelima. Kalau kita ingin hati kita bersih, hati kita suci, salah satu upaya kita ialah berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka dapat kami ambil kesimpulan pada kesempatan ini, obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama, membaca Quran dan mentadabburinya. Kemudian yang kedua, memperbanyak berpuasa. Yang ketiga, qiyamul lail, salat tahajud. Yang keempat, berzikir, berbanyak berzikir di waktu sahur. Kemudian yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ustaz, lupa kami entah apa 5 poin dulu, lupa kami bawa buku, Ustaz, lupa bawa catatan. Tak usah takut Bu, ambil handphone kita, buka YouTube, ya, buat pencarian, ketik atau pakai audio pencarian.
Opo Ati Opik. Keluar aja, keluar lagunya karena 5 poin ini yang ada di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran dipopulerkan melalui syair oleh penyanyi Opik. Ya, maka poin-poin itu sudah dari situ. Insya Allah mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab ya Ustaz. Ayo silakan ibu-ibu yang mau bertanya pada Ustadz kita. Masih banyak waktu. Nggak ada gelas ya. Pipetnya ada di situ. Wih, tanya wih. Ada yang mau tanya ibu-ibu? Hah? Ustaz, masalah berzikir ini berapa banyak kalau di buku-buku sholat itu kan subhanallah 33 gitu. Apakah boleh lebih sampai 1000, 2000? Apa ada panduannya gitu Ustaz? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, yaitu sebanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya Bu, sesuai dengan penjelasan para ulama dan amalan para waliullah itu 33 kali. Karena kita berzikir 99 kali, yaitu yang pertama tasbih subhanallah 33 kali setelah selesai sholat ya. Kemudian habis itu tahmid 33 kali. Kemudian terakhir takbir 33 kali, 99 kali. Nah, tapi itu bukanlah membatasi, itu hanyalah kebiasaan. Karena begini Bu, kalau 99 kali ini kan tidak memberatkan kali ya. Dan tidak terbilang sedikit dan tidak pula kebanyakan. Jadi idealnya 99. Namun ada sebagian dari kita mungkin sudah pensiun gitu ya, sudah tidak ada lagi kerjaan, anak-anaknya pun sudah menikah, sudah punya kehidupan masing-masing. Daripada di rumah nonton TV entah apa saja yang kita tidak jelas, gondok sendiri kita, apalagi nampak FTV Indosiar, itu aja ya, berantem, kemudian cerai, diusir keluar. Baru suaminya jatuh miskin, ingin balik sama istrinya, tak dikasih. Terus tak nonton ini. Pengawasan apa? Jadi kalau seperti itu kan, apa namanya itu? Banyak waktu luang kita, bukan? Kalau banyak waktu luang kita, makin dibanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Atau berzikir, bahkan bukan hanya di tempat kita sholat, di luar pun tadi seperti ayat yang kami sampaikan di dalam surah Al-Imran, diri pun zikir, duduk pun zikir, tidur pun zikir, beraktivitas pun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tak putus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita pun tak putus mengucapkan asma Allah. Karena ciri-ciri dari orang yang cinta kepada orang yang dia cintai, pasti banyak dia menyebutkan nama orang yang dia cintai. Betul nggak Bu? Ya, apa bukti kita cinta kepada Allah? Nanti ditanya Allah, kita jawab, apa buktinya kau cinta kepada aku? Apa kita jawab? Kalau tak ada buktinya. Tapi kalau kita rajin berzikir kepada Allah, buktinya Allah, hamba sering mengucapkan asmamu dalam kehidupan hamba. Nah, maka dengan banyak berzikir kepada Allah membuktikan kita cinta kepada Allah, dan ketika kita cinta kepada Allah, Allah akan membalas cinta. Allah tidak akan pernah menolak cinta hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak zikir ya. 33 itu ideal. Tak dikit kali, tak banyak kali. Tapi kalau sudah
kita sudah pensiun, sudah banyak waktu luang, banyak kan lagi zikirnya dan segitu pula. Ya, makanya Pelit kali. itu ya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bunda. Terus Ustaz, katanya siap sholat tadi kan zikir, tapi zikir itu di bawah baca Quran gitu ya. Jadi siap sholat itu kita mana yang lebih ininya, baca Quran atau zikirnya gitu. Kita siap sholat kadang-kadang langsung baca terus gitu. Tapi kan kita dianjurkan untuk berzikir. Nah, mana yang lebih ini duluan? Subhanallah, pertanyaan itu bagus ya. Karena zikir ini kan menurut beberapa ulama, zikir itu diklasifikasikan mana yang terbaik ya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada sebagian ulama mengatakan qiraatul Quran ya. Nah, kemudian bagaimana eksistensinya kalau berzikir? Kalau la ilaha illallah itu aja zikir kami, apa yang lain lagi? Misalnya, kalau Quran itu adalah tidak Bu. Sebenarnya zikir itu sudah memiliki maqam masing-masing sesuai dengan tempatnya. Kalau habis sholat zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, kalau mau yang lain nanti itu habis itu kan Bu ya. Nah, sama seperti begini, Ustaz, kan majelis ilmu itu kan lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Begitu sholat qobliyah dia langsung aja kami majelis ilmu tidak Bu. Tentu ada makomnya masing-masing gitu ya. Qobliyah ba'diyah karena itu kan sudah ada anjuran tempatnya. Maka di situ harus kita dahulukan yang sudah ada tempatnya, makom-makomnya. Makom itu artinya tempat melaksanakan ibadah, tempat dan waktunya gitu ya. Itu. Kalau baca Quran ini kan bebas dia. Bisa nanti seperti malam terakhir atau bisa nanti misalnya pada subuh Bu ya. Bisa nanti di waktu pagi, di waktu siang. Maka harus kita pandai menempatkan amal-amal kita. Nah, mungkin itu jawabannya ya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bunda. Ustaz, saya melihat ya, kalau berjamaah ini imamnya lagi berdoa ya, tapi ada juga sebagian yang sudah mengambil sholat sunat, itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi masalah doa ini Bu ya. Nggak ikut ya. Kita baru selesai sholat, Iya. tapi sebagian sudah berdiri nggak ikut berdoa, tapi mengambil tensi juga mengambil sholat sunat. Iya. Qobliyah. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan Bunda. Nah, jadi kalau dalam sholat berjamaah itu memang ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tam. Ya, dijadikan imam di hadapan kita itu untuk diikuti, apapun yang imam buat ikuti. Tapi ada batas yang wajib kita ikuti. Kapan itu? Takbir sampai salam. Itu saja. Tapi kalau setelah itu mau memang dia mungkin ada kegiatan yang lain, langsung cabut, dia ada kebulan, gitu ya. Maka yang wajib itu takbir Allahu Akbar. Kita pun takbir pula. Ya. Apa ruku imam? Ruku kita jangan yang lain, sujud pula. Ya. Ruku imam kita sujud, kita balik-balik kita buat imamnya. Ya. Terakhir yang disamping kita, idolnya pun ini. Jadi ikuti imam, karena imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Jangan berbeda dari imam. Bahkan kalau imam pun agak lain, kita tegurkan. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, kalau perempuan menegurkan tangannya. Itu ya. Maka kita ingatkan imam. Tapi setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah tak wajib lagi. Ya. Jadi boleh, silahkan bagi kita yang lapang waktunya, duduk kita ikut berzikir bersama dengan imam, kemudian kita doa, ya, kemudian kita sholat ba'diyah, nah, ataupun sebelum kita mungkin ada waktunya yang mendesak, dia langsung sholat ba'diyah, atau doa duluan sholat ba'diyah, tidak apa-apa. Karena itu bukanlah hal yang wajib kita ikuti. Jadi yang wajib itu dari takbir sampai salam. Selebihnya tergolong kita tergantung kita masing-masing. Nah, mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda. Ada lagi ibu-ibu. Ustadz buru-buru nggak?
Waalaikumsalam. Sampai sholat kan. Ya. Ya. Kalau dari susunan normalnya juga, susunan yang kebiasaannya yang sudah biasa, yang sudah dianjurkan dalam agama kita, itu yang pertama istighfar dulu. Nah, jumlahnya berapa kali? Ya terserah kita mau berapa kali. Kalau tahan 100 kali terus sekali. Tapi biasanya kalau imam itu 3 kali aja, karena ditengok makmumnya nanti ada makmum ini nanti selalu berzikir, dipikirkan cucianku di rumah dibuangkan gitu ya. Dari 3 kali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim 3 kali. Nah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali gitu ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sekali gitu. Kemudian Al-Fatihah, kemudian habis itu apa namanya? Ayat kursi, baru 3 ayat terakhir apa namanya surah Al-Baqarah itu ya, baru membaca apa namanya beberapa ayat Quran, baru Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, zikir la ilaha illallah 100 kali gitu ya. Kemudian ditutup doa. Itu normalnya. Tapi kan kalau yang sekarang saking banyaknya, apalagi di kota ini orang-orang sibuk semua, dibuat begitu mah panas langsung duduk begini gitu ya. Maka disingkatkan oleh para imam menjadi istighfar 3 kali, subhanallah 3 kali, tahmid 3 kali, takbir 3 kali, la ilaha illallah sekali aja gitu ya. Habis itu doa-doanya pun tak bisa panjang-panjang ya, karena kalau panjang udah jamaah dari ini sudah pengang. Alhamdulillahirabbil alamin. Turun tengah. Lama-lama 3 doa, 4 doa begini lah. Lama-lama capek 5 doa, 6 doa begini. Orang begini 4 kali lah. Gitu ya. Yang apanya lagi yang hebatnya Bu? Sudah alhamdulillah apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak belum. Amin amin ya Allah. Ada pada ronde kedua. Kan pernah ibu dapat ronde itu. Pernah kan? Ada ronde kedua. Dikira udah habis dari dalam doa. Bisa pulang ke belakang. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma amin ya Allah. Ada ronde kedua ya Allah. Maka sesuaikan dengan situasi kondisi tempat masing-masing. Makanya Bu, kalau kita perhatikan di satu tempat dengan tempat yang lain itu ada sedikit banyaknya perbedaan, itu biasa ya. Tapi memang kalau di kampung-kampung lengkap itu biasa Bu. Pulang kampung kita tak terikuti kita, karena udah di kota ini udah biasa singkat-singkat semua. Pulang kampung lengkap buat semuanya, tahlilnya sampai ada lagi tahap apa lagi ya. Banyak, doanya pun panjang, 2 ronde. Nah, maka kita pun tak terikuti kita kadang ya. Nah, maka itu semuanya tergantung kebiasaan masing-masing. Tapi itu bukan berarti salah kan Ustaz. Itu kan bukan berarti menyalahi ya. kan. Jadi ada kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik itu sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membangun kebiasaan yang baik, falahu bihi hasanah, dia pun mendapatkan kebaikan dari kebiasaannya. Misalnya kita setiap pagi itu biasa baca Quran 1 juz sampai akhir hayat gitu. Nah itu nggak apa-apa, Ibu ya, kalau kebiasaan-kebiasaan baik. Silahkan lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kalau kita ibu lain-lain kita yang kebiasaan. Ada ibu-ibu kadang sebagian dari ibu ini suka berzikir, ya, tapi hafal Quran juga ada, gitu. Ya Bu ya, ada hafal Qurannya paling surah pendek. Ya tentu berzikir yang dibanyakannya, Bu ya. Kemudian ada sebagian dari ibunda ini dia hafalannya banyak, misalnya dia hafal 3 juz sampai 5 juz, itulah yang sering diulangnya. Nah, maka biasakan kebiasaan baik itu didaya Allah Subhanahu wa taala. Ada dia tak ada hafalan Qur'annya, berzikir
kecil pun dia Tidak. tak bisa lama, tak lama dia. Tapi ada kebiasaan yang lain yang baik. Misalnya dia mengajar, gitu ya. Misalnya apalah yang lain yang biasa dia buat dari amal kebaikan. Silakan. Kalau kita membangun satu perbuatan baik, kebiasaan yang baik, itu menjadi kebaikan di nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sudahlah kayaknya ya Ustaz. Ustaz ini ke sana. Ada lagi Bu? Ada lagi kira-kira benar? Kalau enggak biar kita tutup. Habis kayaknya Ustaz. Habis ya. Kita tutup. Nah, jadi kita tutup dengan kifaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور القرآن الكريم وبيض وجوهنا بجاه القرآن الكريم وبيض وجوهنا بجاه القرآن الكريم وانصرنا يوم القيامة بشفاعة القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله